Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 3 Juli 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roti hidup dan air hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, karena kami dapat menang sebagaimana Yesus menang, yaitu dengan menerima Dia tinggal dalam hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Hasudungan Sidabutar. Kepada Saudara Sudung, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Renungan pagi kita hari ini tanggal 3 Juli tahun 2025 berjudul Tidak ada godaan yang dapat membujuk juru selamat untuk berdosa. Ayat inti terdapat dalam Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak ia berkata, tahta-Mu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran. Di padang gurun, Kristus menanggung cobaan yang tidak dapat dipahami manusia. Di sana, Kristus dipertemukan dengan kuasa halus setan, malaikat yang jatuh. Musuh mengikuti jalan yang sama terhadap juru selamat, seperti yang dilakukannya terhadap Adam dan Hawa di Eden. Ia mulai dengan memperdebatkan kedaulatan Kristus. Jika engkau adalah anak Allah, katanya, berikanlah aku bukti bahwa engkau adalah. Setan tahu betul siapa Kristus. Karena ketika juru selamat pergi ke Gadara, roh-roh jahat dalam diri kedua orang gila itu berteriak, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang ke sini untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Ketika Kristus melewati ujian Adam yang kedua, keindahan karakternya bersinar melalui penyamarannya. Setan dapat melihat melalui kemanusiaannya, kemuliaan dan kemurnian yang kudus yang telah menyertainya di istana sorgawi. Ketika ia memandang Kristus, muncullah di benaknya gambaran tentang siapa dirinya saat itu. Pada saat itu, ia memiliki keindahan dan kekudusan. Keangkuhan diri menuntunnya untuk berjuang demi tempat di atas Kristus. Namun ia telah gagal. Dapatkah ia sekarang melaksanakan rencananya atas kemanusiaan Kristus yang lemah? Ia tahu bahwa jika ia dapat membujuk Kristus untuk menyerahkan satu titik pun dalam kesetiaannya kepada Bapanya, ia akan menguasai dunia sepenuhnya dan akan dapat memerintah sebagaimana hanya ia dalam sifat rohaninya yang telah berubah dapat memerintah.
Tetapi satu-satunya yang setan coba kalahkan adalah Tuhan sorga. Dan semua upaya si penggoda tidak ada gunanya. Ketika setan melihat bahwa ia tidak dapat memperoleh kemenangan, ia dibangkitkan dengan kebencian yang penuh dendam. Kemudian setan membawa Kristus ke puncak bait suci dan menyuruhnya menjatuhkan dirinya. Demikianlah ia mencoba menuntunnya untuk melakukan dosa kesombongan. Ia mengingatkannya tentang pelayanan para malaikat. Namun tidak ada godaan yang dapat membuat juru selamat menerima tantangan si penggoda. Musuh tampaknya memiliki kuasa untuk membawa Kristus kemanapun ia suka. Karena kemudian ia membawanya ke sebuah gunung yang sangat tinggi. Dan di sana ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemuliaan mereka. Kemudian keilahian bersinar melalui kemanusiaan. Dan para malaikat yang jatuh melihat Yesus dimuliakan di hadapan mereka saat ia berkata, "Enyahlah iblis." Sebagai panglima di istana sorgawi, Kristus terbiasa menerima kehadiran para malaikat. Dan kapan saja selama hidupnya di bumi ini, ia dapat memanggil Bapanya untuk mengirimkan 12 legiun pasukan malaikat. Namun, tidak ada suap, tidak ada godaan untuk menuntunnya agar menyatakan hak prerogatif ilahinya yang dapat membujuknya untuk menyimpang dari jalan yang telah ditetapkan Allah. Tertulis di dalam letter 7 tahun 1900. Demikian bacaan renungan pagi hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalayanan Saudara Sudung. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Setan sebenarnya tahu siapa Yesus. Setan tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Sebab waktu di sorga, Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 157 tahun 1910 paragraf 7 yang berbunyi, kecantikannya yaitu kecantikan setan sangat diagungkan sehingga dia berpikir bahwa dia seharusnya menjadi Allah dan Kristus harus menjadi yang kedua baginya. Tetapi Tuhan memberitahu setan bahwa ini tidak mungkin. Kristus adalah anak tunggal yang diperanakkannya. Tuhan dalam kutipan ini adalah Allah Bapa. Sebab Tuhan memberitahu setan bahwa Kristus adalah anak tunggal yang Bapa peranakkan. Apakah buktinya bahwa Kristus diperanakkan Bapa? Berikut penjelasan Roh Nubuat dalam Science of the Times tanggal 30 Mei tahun 1895 yang berkata, persembahan lengkap telah dibuat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, bukan seorang anak melalui penciptaan sebagaimana para malaikat, bukan anak melalui adopsi sebagaimana orang berdosa yang diampuni, tetapi anak yang diperanakkan dalam gambar wujud dari pribadi Bapa dan dalam semua cahaya keagungan dan kemuliaannya, yang setara dengan Allah dalam otoritas, martabat, dan kesempurnaan ilahi. Di dalam Dia tinggal seluruh kepenuhan kealahan secara jasmani. Ada 3 kategori anak Allah, yaitu melalui penciptaan, melalui adopsi, dan melalui kelahiran. Dengan jelas, Minyak White menyatakan bahwa Yesus bukan anak melalui penciptaan dan bukan melalui adopsi. Sebab jika melalui penciptaan dan adopsi, maka Yesus tidak dapat disebut anak tunggal. Yesus disebut anak tunggal sebab hanya Yesus satu-satunya anak yang diperanakkan Bapa. Kemudian penjelasan tentang kelahiran Yesus bukanlah mengacu kepada kelahiran Yesus di dunia. Sebab kutipan ini berkata, ia dilahirkan dalam gambar wujud dari pribadi Bapa dan dalam semua cahaya keagungan dan kemuliaannya. Perhatikan, Minyak White tulis dalam bahasa Inggris, a son begotten, artinya anak yang diperanakkan. Kebenaran ini setan ketahui, karena Allah Bapa menyatakannya kepada setan. Namun demikian, setan tetap goda Yesus, agar Yesus ragu bahwa dia adalah anak Allah. Perhatikan cara setan menggoda Yesus dalam suratnya nomor 7, tahun 1900 paragraf 14. Musuh mengikuti jalan yang sama terhadap juru selamat seperti yang dilakukannya terhadap Adam dan Hawa di Eden. Ia mulai dengan memperdebatkan kedaulatan Kristus.
Jika engkau adalah anak Allah, katanya, berikanlah kepadaku bukti bahwa engkau memang anak Allah. Di sini engkau berada di padang gurun, lapar dan sangat membutuhkan makanan. Engkau tidak tampak seperti seorang penguasa. Berikanlah kepadaku bukti bahwa engkau adalah apa yang engkau akui. Perintahkanlah agar batu-batu ini dijadikan roti. Cara setan menggoda Yesus sama dengan setan menggoda Adam dan Hawa, yaitu mempertanyakan dan atau memutarbalikkan kebenaran. Maksudnya adalah untuk membuat keraguan. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages, halaman 118 paragraf 3. Jika engkau anak Allah, disinilah sindiran ketidakpercayaan. Jika Yesus melakukan apa yang disarankan setan, itu akan menjadi penerimaan atas keraguan. Si penggoda berencana untuk menggulingkan Kristus dengan cara yang sama, yang begitu berhasil bagi umat manusia pada awalnya. Apakah Yesus ragu? Oh tidak. Adam dan Hawa menjadi ragu akan firman Allah dan akhirnya jatuh ke dalam jerat setan. Tetapi Yesus tidak. Yesus percaya akan perkataan Bapanya. The Desire of Ages halaman 119 paragraf 1 berkata, firman Allah adalah jaminan Kristus akan misi ilahinya. Ia datang untuk hidup sebagai manusia di antara manusia, dan firman itulah yang menyatakan hubungannya dengan sorga. Tujuan setan adalah membuatnya meragukan firman itu. Setan berhasil membuat Adam dan Hawa menjadi ragu, tetapi setan tidak berhasil membuat Yesus ragu. Yesus percaya akan firman Bapanya. Itulah jaminan bagi Yesus dalam melaksanakan misinya di dunia. Dan karena gagal dalam upaya yang pertama ini, setan coba menggoda dengan dosa kesombongan. Namun setan gagal dan Yesus menang. Semua godaan setan kepada Yesus tidak berhasil membuat Yesus menjadi berdosa. Sebab Yesus percaya akan firman Bapanya. Ada tertulis adalah senjata Yesus dalam mengalahkan setan. Oleh sebab itu, Roh Nubuat berkata dalam surat yang nomor 7, tahun 1900, paragraf 21 dan 22. Saat ini, setan memiliki kuasa yang besar di dunia. Ia telah diizinkan untuk menguasai bumi ini untuk jangka waktu yang ditentukan. Selama periode ini, ketika kejahatan merajalela, pria dan wanita diberi kesempatan untuk memilih pihak. Dengan segala cara yang mungkin, setan mencoba membuat jalan yang lebar menjadi menarik dan jalan yang sempit menjadi menyedihkan, memalukan, dan tidak menyenangkan. Ia menyusun rencana-rencana yang cerdik untuk memikat pria dan wanita agar menuruti hawa nafsu. Tetapi jangan takut. Roh Nubuat lanjutkan. Tetapi Kristus telah menang atas nama kita. Dialah satu-satunya yang dapat menjadi juru selamat yang kompeten. Dia memiliki hikmat, kemampuan, dan kuasa ilahi. Dia dapat berdiri di hadapan dunia sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Firman Allah mengenai yang diurapinya penuh makna. Kepada anak ia berkata, yaitu Bapa berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Ayat ini adalah kebenaran vital yang sering ditutup-tutupi oleh para pendeta dalam gereja Advent. Mereka hanya baca dan jelaskan ayat 8 saja. Sementara ayat 9 adalah kebenaran vital tentang Yesus yang adalah anak Allah. Bapa berkata kepada anaknya, tahtamu ya Allah. Bapa akui bahwa anaknya adalah Allah. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah anak Allah satu alamiah dengan Bapanya. Hal itu bukan menyatakan bahwa anak Allah sama-sama menjabat sebagai Allah dengan Bapanya. Sebab dalam ayat 9, Bapa berkata kepada anaknya, sebab itu Allah, Allahmu. Bapa menyatakan kepada anaknya bahwa Bapa adalah Allahnya Yesus.
Jadi, meski Yesus adalah Allah, tetapi Yesus masih punya Allah, yaitu Bapanya. Artinya, Yesus adalah anak Allah yang lahir dari Bapa. Karenanya satu dalam alamiah, yaitu alamiah Allah, alamiah ilahi. Tetapi satu-satunya Allah yang benar hanyalah Allah Bapa. Kepercayaan Yesus, anak Allah, kepada Allahnya lah, yaitu Bapanya, membuat Yesus menang atas setiap godaan setan. Karenanya, terimalah Yesus dalam hati kita, maka Allahnya Yesus, yaitu Allah Bapa, dapat tinggal dalam hati kita, dan kemenangan Yesus menjadi bagian kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran vital pada pagi hari ini. Yesus menang dan tidak dapat digoda untuk jatuh dalam dosa, hanya oleh karena Dia percaya kepada firman Bapanya. Yesus tidak ragukan akan kebenaran yang Bapa nyatakan kepadanya. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima Yesus Kristus yang Engkau peranakkan dalam hati kami, itulah wujud kemenangan kami. Kami dapat menang sebagaimana Yesus menang, sebab dengan menerima Kristus dalam hati kami menerima Engkau, ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.